Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan tema 2, subtema 2, muatan IPS. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bu Devi ingin bertanya terlebih dahulu, pernahkah kalian minum jamu atau jamu herbal seperti kunyit asam, jahe hangat, dan jeruk hangat? Tentu saja sudah, bukan? Nah, anak-anak, tahukah kamu minuman atau obat tradisional di Indonesia menggunakan manfaat dari sumber daya alam? Berikut adalah contoh olahan minuman yang memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama ada jeruk nipis dicampur dengan kecap. Nah, biasanya digunakan untuk menyembuhkan penyakit batuk. Dan yang kedua ada air jahe atau kencur. Air jahe atau kencur ini berfungsi untuk membuat tubuh kita menjadi hangat. Dan yang ketiga ada jamu herbal. Tentu dari minuman-minuman ini kalian sudah pernah mencobanya kan? Ya benar, tentu saja kalian sudah pernah mencoba karena minuman ini sangat familiar di kalangan masyarakat. Nah, selain itu, olahan sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti pakaian, bahan makanan, dan tentu saja masih banyak kebutuhan yang lain. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa pemanfaatan sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dirasakan secara langsung. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat dirasakan secara langsung. Nah, Bu Devi akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dirasakan secara langsung. Itu berarti bahwa sumber daya alam itu dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat tanpa pengolahan khusus. Contohnya adalah hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan. 2. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat dirasakan secara langsung. Itu berarti bahwa sumber daya alam itu harus diolah secara khusus terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, contohnya adalah hasil pertambangan. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh pemanfaatan dari hasil pertanian. Yang pertama, padi. Padi digunakan sebagai makanan pokok. Kedua, jagung. Jagung juga digunakan sebagai makanan pokok dan juga makanan ternak. Ketiga, sayuran. Sayuran digunakan sebagai lauk pauk untuk menambah nutrisi. Untuk selanjutnya adalah pemanfaatan hasil perkebunan. Satu, ada kelapa sawit. Kelapa sawit itu digunakan sebagai bahan baku minyak goreng. Yang kedua, karet. Karet digunakan untuk bahan baku ban. Dan biji kopi dimanfaatkan sebagai bahan baku minuman kopi. Tentunya dalam hasil perkebunan itu dapat dimanfaatkan beraneka ragam. Pemanfaatan dari hasil peternakan. Sapi diambil daging, susu, dan sumber protein. Ayam diambil dagingnya, telur, dan bulunya untuk bahan pembuatan kok. Yang ketiga, kambing. Kambing diambil daging, susu, dan kulitnya. Nah, terus ada lagi pemanfaatan hasil laut dan perikanan. Ikan diambil daging, telur, dan sumber protein hewani. Kemudian ada rumput laut yang digunakan sebagai obat dan bahan makanan. Nah, untuk selanjutnya
ada juga pemanfaatan dari hasil tambang. Nah, contoh dari pemanfaatannya antara lain ada minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor minyak. Kemudian gas alam. Gas alam digunakan sebagai bahan bakar kompor gas. Dan yang ketiga ada belerang. Belerang biasanya dimanfaatkan masyarakat sebagai obat kulit. Nah, contoh yang terakhir adalah pemanfaatan hasil hutan, yaitu kayu. Kayu biasanya digunakan masyarakat sebagai bahan bangunan. Kemudian ada rotan. Rotan digunakan sebagai bahan baku mebel. Kemudian madu hutan. Madu hutan ini digunakan sebagai pengobatan. Dan tentunya masih banyak lagi pemanfaatan-pemanfaatan dari sumber daya alam yang lain. Setelah kalian menyimak materi tadi, untuk tugas di rumah, yang pertama, sebutkan dan jelaskan contoh pemanfaatan sumber daya alam yang kamu ketahui. Dan yang kedua, tuliskan kesimpulan dari materi hari ini. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Tetap semangat dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.